warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Official UKM Penulis UM. Saya Ajeng Fadilah. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ketua Umum UKM Penulis UM. Nah, langsung saja kita akan bertemu dengan Ketua Umum UKM Penulis dan juga bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya UKM Penulis UM itu. Hai Kak, halo, apa kabar? kabar baik nih. Oh iya, teman-teman pengen kenalan nih sama Kak. Silakan, kenalan. Perkenalkan, nama saya Ani, Ketua Umum UKM Penulis 2020. Ngomong-ngomong nih, kabar Bali gimana? Kabarnya Alhamdulillah baik Kak. Iya. Sekarang aktivitasnya apa Kak? Aktivitasnya lagi KPL sama kuliah gitu aja sih. Wah, semester akhir nih Iya, teman-teman. semester akhir. Iya. Jadi di sini teman-teman pengen tahu nih Kak, apa sih sebenarnya UKM Penulis itu? Oh iya. UKM Penulis itu UKM yang ada di UM yang mewadahi bagi teman-teman yang mau berkarya dalam bidang kepenulisan, baik itu sastra, ilmiah maupun jurnalistik, silahkan nih gabung di UKM Penulis. Gitu. Jadi kami itu mewadahi buat teman-teman yang mau menulis, mau berkarya. Jadi biar nggak ide-idenya itu nggak tersendat di dia sendiri, tapi juga bisa dipublikasikan nantinya di UKM Penulis gitu. Wah, keren sekali nih UKM Penulis ya Kak ya. Kalau di UKM Penulis itu bidang-bidangnya ada apa aja Kak? Bidangnya kalau buat teman-teman yang suka dalam bidang novel, puisi, cerpen, bisa nih di Labustra. Labustra itu sastra, di bidangnya sastra. Terus buat teman-teman yang berminat di bidang esai, terus LKTI, PKM, itu nanti bisa di bagian ilmiah. Terus buat teman-teman nih yang seperti jurnalis yang paling handal, sebutkan sendirilah keinginannya nanti bakal seperti apa kan, itu nanti bisa gabung di bagian jurnalistik. Lengkap sekali ya teman-teman ya, di UKMP itu ada 3 bidang. Wow, sekali. Iya. Nah, kemudian visi misi Kak apa nih ketika menjabat sebagai Ketua Umum UKM Penulis? Visi misinya untuk tahun ini adalah menjadikan UKMP sebagai sarana edukasi di bidang kepenulisan maupun keorganisasian, serta menggerakkan anggota untuk progresif dalam berkarya. Sedangkan misinya menjadikan wadah edukasi bagi anggota dalam bidang kepenulisan, aktif dalam melaksanakan program kerja yang mendukung kegiatan kepenulisan, serta meningkatkan produktivitas baik dalam bentuk prestasi maupun kualitas karya anggota UKM UM. Nah, biasanya untuk teman-teman ini setelah diklat kan, biasanya itu teman-teman anggota baru itu nanti bakal dikasih waktu untuk dia bikin karya. Harus nih, wajib banget buat anggota baru setelah masuk UKMP dia nanti harus bikin karya. Setelah itu karyanya diapakan nih Kak gitu. Karyanya nanti bakal dibantuin sama teman-teman UKMP untuk diterbitkan seperti itu. Berarti kesimpulannya teman-teman yang suka mager, ketika teman-teman masuk UKMP nanti kalian akan dibantu agar tetap produktif, otomatis bakal menghasilkan karya ya Kak ya. Iya, Minimal betul. 1 karya selama menjadi anggota UKMP. Kegiatannya apa aja sih Kak selain 3 bidang itu tadi? Kegiatannya itu banyak. Kalau yang bagian sastra nih Kak, nanti kalau aku masuk di sastra nih, bidang kepenulisan lain-lainnya juga, apa yang kami dapatkan gitu. Yang jelas nanti kami akan memberikan ilmu, akan memberikan wadah bagi teman-teman yang mau bagi teman-teman yang ingin belajar di sana. Nah, biasanya itu setiap bidang kepenulisan itu akan ada kelas menulis. Gimana sih kelas menulis itu? Nanti bakal ada mentornya untuk membimbing teman-teman dari nol nih, bukan kok wah aku insecure nih sama aku sendiri, soalnya pasti nanti teman-teman UKMP yang masuk itu teman-teman yang sudah mempunyai bakat di bidangnya tersebut. Enggak kok, nanti kami ngajarinya itu dari nol, jadi nanti teman-teman nggak usah takut kalau misalkan mau masuk di bidang kepenulisan UKMP. Nah, bidangnya itu ada 3 kali kan, yang kepenulisan ada sastra, ada ilmiah, sama ada jurnalistik. Terus ada 2 lagi nih di bidang UKMP, ada yang bagian keorganisasian. Tadi kan divisi misi kan juga aktif dalam kepenulisan maupun keorganisasian. Keorganisasiannya itu biasanya kalau diklat biasanya itu kan yang megang kan anak-anak dari departemen keorganisasian. Terus setelah itu tadi kan yang ada yang kita kan mengumpulkan buku-buku nih Kak. Nah, nanti bukunya diapakan, terus yang bukunya itu nanti dihimpun dalam bidang apa gitu. Itu biasanya masuk di dalam rumah tangga. Buat teman-teman yang mau mengumpulkan karya nanti masuknya di bidang tersebut gitu. Wah, lengkap sekali. Jadi jangan takut untuk belajar karena akan dibimbing dari nol ya Kak ya, oleh mentor-mentor yang berkompeten. Nah, saya juga ini Kak, melihat banyak sekali prestasi anggota UKMP. Ya, saya melihat websitenya itu ada
dari mulai tingkat internasional, nasional, sampai tingkat kampus pun teman-teman dari UKMP ini sangat berprestasi. Nah, kemudian kalau jejak alumninya ya, gimana sih Kak alumni UKMP itu sendiri? Alumninya UKMP itu juga orang-orang hebat. Soalnya kan orang-orang hebat akan menurun juga di orang-orang yang hebat. Generasinya akan terus-terusan menjadi orang-orang hebat gitu kan. Yang teman-teman pasti tahu yang namanya Pak Fahrul itu beliau sudah menerbitkan beberapa buku. Salah satunya yaitu Janji Pelangi, itu juga ketua umum beberapa tahun lalu itu Pak Fahrul. Terus satunya lagi Mas Royan itu juga menerbitkan beberapa buku. Terus ada lagi Mbak Rati nih yang juga menerbitkan beberapa buku. Banyak dan juga masih ada banyak lagi buat alumni-alumni yang berkarya dan juga sukses. Oh ya, saya kenal itu Pak Fahrul. Jadi Pak Fahrul ini adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Malang. Dan selain dosen, beliau juga menulis. Teman-teman nih pengen tahu informasi tentang kapan sih UKMP dibuka pendaftarannya, nggak sabar buat gabung gitu Kak. Langsung aja gabung. Biasanya UKMP itu buka pendaftarannya di semester genap, biasanya sih antara bulan Februari atau enggak gitu Maret. Langsung aja pantau di sosial medianya UKM Penulis UM. Nah itu ya teman-teman, jangan lupa pantau di sosial medianya UKM Penulis, di Instagram @ukmp_um, dan juga di website di penulis.ukm.um.ac.id. Terima kasih Kak Ani sudah menyediakan waktunya untuk bincang-bincang dengan teman-teman dan saya hari ini. Semoga sukses dulu ya Kak, lancar kuliahnya. Dan kita akan ngobrol tentang apa aja bidang-bidang yang ada di UKMP. Yuk, ikut saya. Ya teman-teman, kita tadi udah bincang-bincang dengan Kak Ani sebagai Ketua Umum UKM Penulis. Ikuti saya untuk melihat kegiatan teman-teman di Balai Penulis Muda UKM Penulis. Yuk. Hai. Boleh kenalan dulu dong Kak? Boleh. Hai, namaku Megumi. Pudina. Aku Fahri. Mbak Masnya ini dari departemen apa sih? Kami dari Departemen Jurnalistik LPM Siar UKMP UM. LPM Siar merupakan lembaga pers mahasiswa siar yang bernaung di bawah UKM Penulis UM. Jadi LPM Siar sendiri itu tergabung dalam Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Oke. Lalu kegiatannya di LPM Siar itu ada apa aja sih Kak? Jadi di LPM Siar sendiri itu ada diskusi Nusantara, kunjungan LPM, liputan, dan juga ada produk jurnalistik. Oh seperti itu. Kalau diskusi Nusantara itu kegiatannya tuh berupa apa sih Kak? Kalau diskusi Nusantara itu biasanya kita diskusi tentang isu-isu terkini. Seperti itu. Oh berarti mengundang materi dan juga ada audiens. Audiensnya ini umum kan Kak? Oh ya, untuk audiensnya atau pesertanya sendiri itu umum ya, tidak hanya untuk anggota LPM Siar. Oh seperti itu. Lalu untuk proker selanjutnya ada? Yang selanjutnya ada kunjungan LPM. Jadi kunjungan LPM ini kita saling berjejaring kepada LPM-LPM yang ada di Kota Malang, di seluruh LPM Kota Malang. Oke. Jadi di LPM Siar itu kami memiliki 3 produk. Yang pertama yaitu majalah, yang kedua itu buletin, dan yang ketiga itu tulisan di website. Oh seperti itu. Lalu ada contoh nggak Kak dari majalah atau buletinnya gitu? Oh ada, ini adalah contoh majalah siar kami. Oh gitu. Lalu untuk kegiatan majalah ini diadakan seperti apa Kak? Jadi untuk majalah itu kan ada launching. Nah launching itu kami mengundang seluruh LPM yang ada di Kota Malang. Nah bagi yang kepo-kepo sama kegiatannya siar, bisa langsung kunjungi di IG-nya siar, LPM_siar, atau bisa baca-baca tulisan-tulisan yang ada di websitenya siar, yaitu di siarpersma.id. Nah, buat kalian yang mau kontribusi tulisan berupa opini, feature, esai, ataupun juga karya sastra, bisa mengirimkan tulisannya di email LPM Siar, yakni siarlpm@gmail.com. Oke, makasih Kak infonya. Baik, kami berangkat dulu ya. Bye. Wow, kalau puisi sendiri aku lebih suka itu kayak kita menirukan bahasa
gaya bahasa seseorang. Permisi. Halo, Rek. Loh, aku nggak nodong. Aku kepo kalian lagi ngapain ini? Ini lagi baca puisi. Baca buku. Oh, buku siapa itu? Ini bukunya temanku. Jadi di UKMP itu ada temanku yang suka buat puisi dari anggota-anggotanya. Oh, gitu. Jadi UKMP mau mewadahi anggota baru dan anggota lama buat menerbitkan karyanya sendiri ya? Iya, khususnya di UKMP itu kan ada UKMP Publishing. Oh, Buat karya-karya anak baru yang ingin membuat buku atau menerbitkan buku di UKMP. wah, keren. Berarti bisa menunjang kreativitasnya ya? Itu menurutku sangat menunjang, melatih, dan kita nanti juga ada semacam kelas menulis juga, kayak diskusi juga teman-teman. Oke, sebelumnya ini Masnya dari departemen apa sih? Kalau aku dari Departemen Labustra. Oh, Labustra itu departemen. Labustra itu departemen yang menaungi bidang sastra. Jadi di situ nanti kita bisa belajar seputar puisi, terus novel, terus cerpen, itu. Oh, keren. Selain itu Labustra punya kegiatan rutin nggak sih? Kayak kegiatan rutinnya itu ya itu tadi yang aku jelaskan, kayak selaksa itu kegiatan kita untuk anak-anak baru yang mau mengikuti kelas puisi, cerpen, dan novel. Terus juga nanti ada diskusi dengan pemateri dari peserta yang umum, itu ada Padepokan Aksara. Selain itu mungkin ada nanti juga bedah buku, itu juga terbuka untuk umum, jadi kita membedah salah satu buku penulis, bisa dari kayak UKMP maupun non UKMP juga. Jadi kegiatannya ini universal ya Mas, bisa buat dari UKMP sendiri, anggota, dan juga umum, khususnya di bidang sastra. Iya. Oh, seperti itu. Ini kalau Mbaknya ini? Kalau saya kebetulan anggota baru. Wah, anggota baru. Ya. Menarik, Rek. Gimana nih perasaannya setelah gabung ke UKMP? Senang sih, kan sangat mengasah skill yang udah ada sebelumnya. Jadi kebetulan waktu SMA itu udah suka musikalisasi. Nah, kebetulan di Labustra itu ada akasia. Jadi di sana lebih ke musik sama puisi. Terus juga kemarin itu menjadi kontributor di acara UKMP untuk musikalisasi. Jadi alhamdulillah sih masuk nominasi lah. Keren. Berarti Mbaknya udah mempunyai tempat buat mencurahkan hobi minatnya di tempat yang pas ya. Oh, seperti itu. Sejauh ini di UKMP udah ikut apa aja nih? Kalau saya sih acara selaksa, Padepokan Aksara, terus akasia, acara-acara aksi gitu. Oh, gitu. Berarti Mbaknya ini kayaknya lebih condong ke puisi ya kali ya? Lebih ke puisi. Kayak gitu. Kalau lainnya nggak suka nggak, seperti cerpen, novel kayak gitu? Lebih suka bacanya. Oh. Bikinnya Oh, gitu. Berarti Mbaknya mungkin spesialisasinya ke di kelas puisi. Oh, sip. Mentornya seru-seru kan, Kak? Seru-seru banget dan sangat berkompeten lah. Oh, gitu. Kalau Masnya apa? Milih apa? Puisi, cerpen, novel? Kalau aku lebih ke puisi juga sih. Oh, puisi juga. Iya, tapi kalau baca cerpen gitu juga suka. Kalau novel itu malah jarang ya. Tapi mungkin kalau buat cerpen juga buat, puisi juga buat gitu. Kalau di lingkungannya itu dari teman-temannya untuk kelasnya itu nyaman menurutku. Itu kita bisa berdiskusi sama pemateri dengan teman-teman yang mungkin lebih mengerti akan bidang sastra seperti itu. Oh iya. Jadi di UKMP sendiri itu selain ada kelas menulis, juga ada teman-teman yang mensupport buat kita selalu menerbitkan karya ya Mas ya. Iya, kita didorong untuk kayak berprestasi juga di lomba-lomba, menerbitkan buku di luar seperti itu. Nanti di Labustra itu juga ada kayak kita mengadakan kayak antologi kumpulan puisi, itu nanti juga bekerja sama dengan penerbit dari luar seperti itu. Oh, berarti menarik sekali ya. Berarti kayak Labustra UKMP itu paket lengkap buat individu yang punya
minat di bidang sastra dan juga ingin menerbitkan karyanya sendiri. Selain itu juga ada mentor-mentor, juga ada pengurus-pengurus yang bisa membuat atmosfer berkarya kita semakin meningkat gitu ya. Wah, keren sekali. Terima kasih Kakak atas wawancaranya sebentar. Silakan dilanjut lagi ya. Terima kasih. Wah, ada Aul tuh. Yuk kita samperin teman-teman. Hai Aul. Hai. Lagi Hai kegiatan Aja. apa? Oh ya, ini lagi kegiatan mentoring PKM kepada Dwi. Wah, dari Departemen Inkubator ya? Yap, betul sekali. Untuk Departemen Inkubator sendiri adalah salah satu departemen kepenulisan yang ada di UKMP yang menaungi kepenulisan ilmiah seperti esai, KTI, dan PKM. Selain itu, kita juga ada beberapa kegiatan lainnya, yaitu seperti dolan ilmiah. Itu kegiatan untuk mengunjungi unit kegiatan mahasiswa penelitian atau penalaran lainnya. Wah, keren. Kegiatan apa aja sih Kak di inkubator itu? Oke, yang pertama yang pasti ada kelas menulis dasar atau KMD. Jadi kelas menulis dasar itu disesuaikan sama bidang kepenulisannya. KMD untuk esai, KMD untuk PKM, KMD untuk KTI. Lalu juga ada kelas prestasi bagi teman-teman yang ingin meningkatkan prestasinya di bidang kepenulisan ilmiah seperti itu. Lalu di inkubator sendiri itu juga ada namanya Inkis, yaitu penerbitan antologi esai yang dihimpun dari berbagai mahasiswa yang ada di Malang dan non-Malang. Jadi kayak nasional gitu, seperti itu. Oh, inkubator juga aktif ya Kak kegiatan mentoring? Ya, aktif sekali. Itu ada beberapa jadwalnya. Itu nanti akan bergiliran, dan juga itu mentornya itu juga mentor yang sangat ahli di bidangnya. Kayak ahli di PKM, ahli di esai, dan ahli di KTI. Oke, kenalin dong Kak sama temennya. Ini. Oke, halo Kak, kenalin nama aku Dwi, aku dari anggota inkubator. Hai Dwi, sejak kapan sih gabung di UKMP? Sejak Maret, karena diklat UKMP mulai Maret kan 2020. Jadi gabung di UKM, terutama di inkubator itu di bulan Maret. Wah, anggota baru nih, udah dapat apa aja selama di inkubator? Banyak banget sih yang didapetin, mulai dari relasi, tentu saja, terus ilmu dari inkubator sendiri terkait dengan PKM dan juga IC. Selain itu juga banyak dapat teman dari beberapa UKM penalaran di luar UKM juga. Wah, Dwi ini kayaknya rajin ya. Pernah ikut lomba apa aja nih? Sejauh ini sih masih ikut beberapa lomba IC sama ikut PKM di kampus. Kalau yang teman-teman lain? Banyak kok teman-teman lain yang juga ikut kompetisi dan juga lomba-lomba yang sifatnya ilmiah, dan banyak juga yang mendapatkan prestasi dari kompetisi itu. Makanya aku juga termotivasi untuk ikut inkubator karena melihat prestasi teman-teman yang lain. Oke, itu perkenalan dari Dwi ya. Jadi Dwi ini adalah anak baru KMP tahun 2020, dan dia tuh juga termotivasi untuk berprestasi di bidang kepenulisan ilmiah. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana kegiatan di inkubator, bagaimana cara menulis yang baik, bisa banget join ke inkubator. Tapi caranya harus mengikuti open recruitment anggota baru KMP, lalu pilih departemen inkubator. Jangan lupa ya, saya tunggu di inkubator. Oke, makasih Aul. Ya, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Oke, tadi kita udah lihat bagaimana keseruan dari teman-teman UKM penulis. Tadi ada yang mau berangkat liputan, terus ada yang belajar nulis puisi, dan juga ada yang mentoring kegiatan penulisan PKM. Nah, untuk teman-teman, pastinya ada banyak sekali kegiatan, tidak hanya itu saja, ada banyak kegiatan yang bisa teman-teman dapatkan dan ikuti ketika teman-teman nanti menjadi anggota UKM Penulis UM. Nah, caranya gimana? Teman-teman pantengin terus sosial media UKM Penulis UM dengan di Instagram @ukmp_UM dan juga di website penulis.ukm.ac.id. Semoga jalan-jalan kita kali ini dapat memberikan pandangan kepada teman-teman apa aja sih kegiatan di UKM Penulis UM. Sampai jumpa, dah. Mari bergabung dengan UKMP. UKMP.